Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti AMD. Kita memasuki minggu-minggu terakhir menjelang berakhirnya bulan Juni ini. Hari ini kita bergeser dari pasal ke-6, kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari pasal yang ke-7. Saya berdoa ini akan memberkati kita. Puji Tuhan karena kita sudah melewati pasal yang ke-6, kita belajar banyak hal, dan saya percaya juga ketika kita merenungkan bagian dari pasal yang ke-7, maka kita juga akan menemukan pelajaran-pelajaran penting yang Tuhan singkapkan kepada kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, nanti kita akan membaca ayat 1, 2, dan 3. Nanti Saudara Adi akan bantu kita membaca bagian ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mengawali minggu, kami boleh mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Dan kiranya hari ini menjadi hari yang disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 7 ayat 1-3. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak-anak laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ya, ini merupakan satu pesan yang penting untuk diperhatikan oleh umat Allah. Tapi sebelum kita memperhatikan beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya, maka kita akan melihat di sini bagaimana situasi dan kondisi keadaan tanah Kanaan dan siapa saja yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Dikatakan bahwa yang tinggal di tanah Kanaan itu 7 bangsa. Dan 7 bangsa ini adalah 7 bangsa yang sangat kuat sekali. Kekuatannya bahkan melampaui kekuatan bangsa Israel secara fisik. Kemampuan mereka berperang jauh lebih mapan, jauh lebih kuat. Kemampuan mereka berperang jauh lebih ahli dibandingkan bangsa Israel yang tidak pernah berperang selama ratusan tahun. Tidak pernah berperang sebagai seorang prajurit, yang tidak pernah terlatih sebagai tentara. Oleh karena itu 7 bangsa ini dikatakan adalah 7 bangsa yang jauh lebih kuat dibandingkan bangsa Israel. Tetapi menarik saudara, dikatakan 7 bangsa itu siapa saja? Tadi sudah dibaca oleh saudara Adi, ada Het, Feris, Girgasi, Yebus, ya, Hewi, lalu kemudian orang Kanaan, orang Amori. Jadi ada 7 suku bangsa yang kuat yang tinggal di tanah Kanaan. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa sekalipun musuh dalam tanda kutip itu jauh lebih kuat, jauh lebih pandai, jauh lebih ahli berperang, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan telah menghalau banyak bangsa dari depanmu. Jadi ini merupakan sebuah kata kerja yang telah terjadi. Jadi ini merupakan sebuah nubuatan atau sebuah tindakan yang sebetulnya secara roh itu sudah terjadi. Kemenangan itu sudah terjadi.
Kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga dengan demikian bangsa Israel perlu menyadari kalau mereka bisa menaklukkan Het, mereka bisa menaklukkan Hewi, mereka bisa menaklukkan Girgasi, mereka bisa menaklukkan Yebus, mereka bisa menaklukkan orang Kanaan, mereka bisa menaklukkan orang Amori, mereka bisa menaklukkan suku yang lain di sini, suku Girgasi, suku Feris. Itu bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi karena Tuhan telah menghalau mereka. Coba perhatikan nanti kalau saudara membaca Alkitab dengan lebih detail. Peristiwa-peristiwa yang mereka alami bersama dengan Tuhan, bagaimana mereka menikmati mana setiap hari, pemeliharaan Tuhan setiap hari, bagaimana laut Teberau dibelah oleh Tuhan, itu menggemparkan, menggetarkan hati dari bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Sehingga apa yang mereka dengar telah membuat mereka sudah jatuh kalah. Mereka sudah merasa gentar karena apa yang telah Tuhan lakukan. Jadi kalau mereka bisa ditaklukkan, mereka bisa dikalahkan, itu karena Tuhan telah menghalau mereka terlebih dahulu. Saudara, kata menghalau di sini itu dalam bahasa aslinya juga memiliki makna menurunkan, saudara. Kata ini juga berarti menurunkan. Di sini secara kiasan itu artinya menurunkan dan juga membersihkan. Jadi saudara, apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini? Yang kita harapkan adalah bahwa Tuhan menghendaki kita untuk memiliki kehidupan yang bersih. Karena kata menghalau ini juga membersihkan artinya. Jadi Tuhan ingin kehidupan kita ini bersih dari segala dalam tanda kutip musuh-musuh. Sehingga tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Tidak membuat kita terjebak dalam dosa. Membuat kita jatuh dalam tipu muslihat. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah supaya kita ini hidup bersih di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup bersih? Ya dihalau, dibersihkan dari semua hal yang membuat kita menjadi tidak kudus, menjadi tidak bersih di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan membersihkan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15, maka kita akan berjumpa dengan pokok anggur yang benar. Saudara, Alkitab mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan Yesus. Kamulah carang-carangnya. Kalau carang-carang itu punya daun yang kering, punya sesuatu yang membuat carang itu tidak berbuah, maka dipotongnya, dibersihkannya. Daun kering dibersihkannya, kadang-kadang juga dicacah batang-batangnya, cabang-cabangnya, supaya menghasilkan semakin banyak daun, supaya menghasilkan lebih banyak buah. Oleh karena itu dibersihkannya. Jadi kalau kita ingin berbuah, kita ingin menghasilkan sesuatu yang lebih baik, tidak ada cara lain kecuali kita dibersihkan, kita disucikan, dan kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, bagian yang pertama ketika kita tiba di tanah Kanaan, atau umatnya tiba di tanah Kanaan, hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah membersihkannya. Membersihkannya supaya kita berbuah, supaya kita menghasilkan buah yang lebih baik. Hal yang kedua yang dilakukan adalah bukan hanya telah menghalau atau menurunkan atau membersihkan, tetapi juga Alkitab mengatakan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Telah menyerahkan mereka kepadamu.
Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kemenangan bangsa Israel itu bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi karena Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan umat Tuhan, bangsa Israel, untuk mengalahkannya. Jadi, kemenangan bangsa Israel adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Dia telah mengalahkan, dia telah menghalau dan juga menyerahkan mereka ke dalam tangan umat Tuhan. Coba kita perhatikan Ulangan pasal yang ke-7 ayat 23. Coba di. Ulangan 7 ayat 23. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Ya, Allah yang menyerahkan. Satu kali lagi, Bilangan 21 ayat yang ketiga. Bilangan 21 ayat yang ketiga. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Homa. Saudara, bagian yang kedua ini, apa yang menjadi musuh kita, itulah yang diserahkan Tuhan kepada kita untuk ditaklukkan, untuk dikalahkan. Bukan untuk dibiarkan, tetapi untuk diperangi, supaya mereka tidak menguasai, tidak mempengaruhi, tidak membuat bangsa Israel jatuh dalam berbagai-bagai dosa, khususnya dosa penyembahan berhala. Saudara, di sekitar kita ini ada banyak hal yang seringkali menjadi cara iblis untuk menjatuhkan kita jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan mereka untuk ditaklukkan, untuk dikalahkan, supaya mereka tidak lagi mengganggu, menjadi duri dalam daging dalam diri mereka. Oleh karena itu, saudara, ada banyak hal yang seringkali sedang mengancam, yang sedang menjebak, yang sedang menunggu, menanti kejatuhan kita. Oleh karena itu harus ditaklukkan. Apa yang harus ditaklukkan dalam diri kita? Ada musuh-musuh yang harus ditaklukkan, yang harus dikalahkan, yang harus ditundukkan. Supaya mereka tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Supaya kita tidak terpengaruh jadi orang-orang yang kemudian mengikuti jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin apa yang membuat kita jatuh dikalahkan, ditaklukkan. Sekarang apa? Coba perhatikan dalam diri kita. Adakah sesuatu yang harus kita taklukkan dalam diri kita? Ya. Satu buku menulis, ya, Tony Robbins, ya, mengatakan bangkitkan raksasa yang ada dalam dirimu. Di dalam diri kita ada raksasa yang kalau itu dibangkitkan akan membuat kita sukses. Raksasa itu harus dibangunkan dalam diri kita. Karena kalau itu dibangunkan, maka kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam diri kita ini juga ada raksasa-raksasa yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Raksasa-raksasa yang membuat kita berjalan jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Raksasa-raksasa dalam diri kita ini menarik kita jauh daripada Tuhan. Ini yang perlu ditaklukkan dalam diri kita. Saudara, Tuhan telah menghalau, membersihkan, Tuhan telah menyerahkan mereka kepada kita. Ini yang harus kita taklukkan. Setiap hari dosa, pengaruh dosa, kuasa dosa dalam diri kita harus ditaklukkan dari hari ke hari.
Amin. Amin. Yang ketiga dikatakan inilah janji Tuhan. Yang ketiga dikatakan engkau memukul mereka kalah. Saudara. Jadi inilah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan telah menghalau, Tuhan telah menyerahkan, maka bagian kita adalah memukulnya. Bagian kita adalah mengalahkannya. Bagian kita adalah menaklukkannya. Kalau kita diam saja dan membiarkan hal itu, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah menang atas setiap musuh yang telah dihalau oleh Tuhan, yang telah diserahkan Tuhan kepada kita. Saudara, ada banyak hal yang kita hadapi. Pergumulan-pergumulan hidup berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan kesehatan, berkenaan dengan kehidupan yang lain dalam rumah tangga, dalam keluarga, yang perlu kita taklukkan, yang perlu kita kalahkan. Tuhan telah menghalau, Tuhan telah menyerahkan. Bagian kita adalah memukulnya, bagian kita adalah mengalahkannya, bagian kita adalah menaklukkannya. Kalau itu kita bisa lakukan, saudara, kita adalah orang-orang yang menang. Sekuat apapun musuh yang kita hadapi, sekuat apapun pergumulan yang kita hadapi, sekuat apapun tantangan yang mencoba untuk menghalangi perjalanan langkah kita, menarik kita jauh dari Tuhan, dapat kita taklukkan, dapat kita kalahkan. Bagian kita adalah mengalahkannya, bagian kita adalah menaklukkannya. Coba kita lihat Keluaran pasal 9 ayat 25 di. Keluaran pasal 9 ayat 25. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. 21 ayat 20. Keluaran 21 ayat 20. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Ya, saudara. Sesuatu yang kita hadapi harus kita taklukkan. Sama seperti hujan es yang memukul dan binasa. Demikian juga sesuatu yang harus kita kalahkan, taklukkan, harus kita kalahkan. Ego kita mungkin, kesombongan kita mungkin, ya, keangkuhan kita mungkin, kemalasan kita mungkin, dan masih banyak hal yang perlu kita taklukkan. Dosa yang selalu mengintip di depan pintu hati kita, di depan pintu hidup kita, harus ditaklukkan, harus dikalahkan, menjadi sebuah kekuatan yang harus dikalahkan. Saudara, saya berdoa kalau roh Tuhan memberkati kita, roh Tuhan mengurapi kita, maka kita mampu menaklukkan, mengalahkan apa yang telah dihalau oleh Tuhan, apa yang telah diserahkan Tuhan kepada kita. Yang terakhir dikatakan bagian yang berikutnya adalah menumpas mereka sama sekali. Jangan kompromi, saudara. Yang harus ditumpas, harus ditumpas. Yang harus disingkirkan, harus disingkirkan. Yang harus kita halau, kita halau. Yang tidak harus kita hidupi, kita tidak harus hidupi. Kita harus tegas, disiplin dalam kehidupan ini. Jangan kompromi dengan sesuatu yang membuat kita tidak menikmati anugerah Tuhan. Membuat kita tidak menikmati berkat Tuhan. Yang membuat kita tidak menikmati rahmat Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya. Saya berdoa kiranya sungguh-sungguh kita menikmati apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur untuk anugerah. Mari kita berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Dan percayalah kalau kita sungguh-sungguh menumpas,
mengalahkan, menaklukkan apa yang menjadi musuh kita, yang terus menarik kita untuk hidup di dalam dosa, maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Kita akan tinggal di tanah Kanaan sesuai dengan berkat rahmat Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Jangan kompromi, saudara, dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk semua karya dan kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau telah membersihkan kami, Engkau telah menyerahkan semua musuh-musuh kami untuk kami taklukkan, untuk kami kalahkan, untuk kami tumpas, supaya kami tidak jatuh dalam dosa, supaya kami tidak hidup jauh dari Tuhan, supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan masa depan kami. Dan kiranya semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya berdoa kiranya sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini. Happy Monday. You are blessed.